Nauzubillah summa nauzubillah ya Bu ya. Ini masalahnya nih orang-orang yang takut miskin. Benar. Gara-gara Allah kasih anak takutnya nggak bisa kasih makan juga nih biasanya nih. Tapi gimana nih Ustadz Bani mohon izin nih. Kalau seandainya kita terlilit utang udah mentok banget. Terus ada orang yang pengen bantu bayarin. Tapi sebenarnya orang yang bayarin itu justru dia juga punya kebutuhan. Karena ngelihat kita nggak tega kasihan. Ini bagaimana nih hukumnya? Apakah dia memang harus mementingkan kebutuhannya dia sendiri. Atau mendahulukan orang yang berutang itu? Mohon izin penjelasannya Fadol. Tepuk tangan Pak Ustadz Bani. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, kita doakan semoga semua yang sedang diuji oleh Allah dengan hutang, Allah berikan kemudahan insya Allah. Nah, barang siapa yang memberi kemudahan kepada saudaranya yang sedang dalam kesulitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada saudaranya sesama seiman seakidah dalam urusan masalah dunia ini, baik hutang, apapun problematika dalam kehidupannya, maka besok hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dia. Ketika orang sedang kesulitan, ketika orang berada di padang mahsyar, semuanya panik, tidak bisa memperhatikan nasib orang lain kecuali dirinya sendiri, di situ Allah akan mudahkan. Dengan sebab apa? Dia memudahkan urusan orang lain. Kata Rasulullah SAW, dulu ada orang meninggal, itu nggak punya amalan. Kecuali ada orang berhutang ke dia, lalu setelah itu diberikan kelonggaran. Kata dia, tajawazu anna. Udah bebasin aja hutangnya. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari api neraka. Fatajawazallahu anhu, kata Rasulullah. Maka besok hari kiamat, Allah bebaskan dia dari api neraka. Masalahnya Ustadz saya pengen bantu orang yang berhutang tapi boro-boro buat dia Ustadz buat saya aja kekurangan. Masya Allah. Lalu mana yang kita dahulukan? Diri kita dulu atau ke orang lain? Standarnya itu adalah dahulukan diri kita sendiri baru orang lain. Safety first istilahnya ya. Kita dulu baru orang lain itu standarnya. Tapi kalau ada orang bisa meskipun dia butuh, meskipun dia sendiri merasa kekurangan tapi dia bantu saudaranya itu namanya ideal. Seperti sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau sendiri kekurangan. Tapi ada tamu Rasulullah dia mengatakan saya menjamu. Siap ya Rasulullah memberikan makan kepada tamumu. Padahal ternyata begitu pulang ke rumah nggak punya makanan. Kata istrinya ada tapi buat anak kita. Yaudah nggak apa-apa masak. Nanti matikan lampu kita pura-pura makan. Yang penting tamu ini kenyang. Masya Allah. Maka begitu pagi harinya Rasulullah SAW panggil dua ini. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dan juga istrinya. Lalu kata beliau Allah tersenyum dengan perbuatan kalian berdua. Kenapa? Karena kalian mendahulukan orang lain padahal kalian sendiri membutuhkan. Itu yang Allah puji dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya, mendahulukan orang lain padahal dirinya pun kekurangan, padahal dirinya pun membutuhkan. Itu namanya isar, mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Masya Allah. Itu pahalanya luar biasa tuh. Ada sahabat dalam perang Yarmuk bertiga. Ada Ikrimah, ada Al-Haris dan juga Suhail radhiyallahu anhum. Mereka kepayahan terluka parah luar biasa kehausan. Air. Begitu datang diberikan kepada Ikrimah dia lihat. Ya Allah ini Al-Haris lebih butuh. Kasih Al-Haris saja. Begitu mau diberikan kepada Al-Haris. Itu Suhail lebih butuh. Kasih ke Suhail aja. Akhirnya mereka bertiga meninggal. Tanpa ada satupun yang sempat meneguk air tersebut. Saking ini mendahulukan saudaranya. Ini adalah orang-orang ideal. Kira-kira kita mau standar apa ideal? Kalau standar saya dulu lah Ustadz. Kalau ideal, kalau kita lihat saudara kita daripada dia tadi nauzubillah min dzalik menjual bayinya. Kalau kita mampu sanggup bantu dia. Masya Allah. Tapi kata Imam Asy-Syatibi, al-isaru fil mu'amalah mustahab. Isar mendahulukan orang lain dalam hal muamalah itu dianjurkan. Tapi dalam ibadah jangan. Misalnya kita di sab pertama. Datang orang lain. Nah, Mas Fadi aja depannya si belakang itu nggak boleh, ngalah dalam ibadah nggak boleh. Itu juga kalau kenal, ada yang nggak kenal banyak DM bayarin hutang, itu susah juga kenal kagak gimana tuh Ustadz? Iya, Dimin aja dulu ya. Iya. Standar aja dulu dah. Iya standar dulu. Makasih banyak Ustadz Bani, tepuk tangan buat Ustadz Bani ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan sekarang sama jamaah yang di studio, mewakili yang di rumah ya. Untuk tanya-tanya langsung sama guru-guru kita dengan pertanyaan masing-masing. Boleh? Kalau gitu sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya boleh silakan. Angkat tangannya, silakan. Soyo, Masya Allah. Coba yang sini dulu ya Bu ya, punten ya. Yang dari atas dulu coba nih kita kasih kesempatan ini. Iya, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna dari Majelis Taklim Fatimah Zahra, Jamblang, Cirebon. Wah, tepuk tangan dong. Ada jamblangnya. Kok di sininya nggak ada jamblangnya? Fatimah Zahra doang. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu, serius banget Ibu Ratna, takut lupa pertanyaannya. Silakan Bu. Iya, silakan Bu. Saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Oh, Ustadz Maulana. Baik, Bu. Bagaimana kalau kita di jalan terus kita menemukan batu kerikil di tengah jalan, kalau kita mencoba menyingkirkannya, bagaimana? Apakah amalan itu mendapat amalan yang baik? Sama terus katanya jarang sekali ya Pak Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna namanya bagus banget kayak nama ibu saya, mertua saya. Tapi dia suka ngeliat ke atas, ada apa di atas ini? Saya takut. Dia lihat di atas ada lampu. Oh, ada lampu. Silakan dijawab. Tepuk tangan buat Ibu Ratna. Masya Allah. Kepada semua jamaah dimanapun berada, jangan pernah meremehkan amalan yang kecil meskipun itu hanya menyingkirkan batu di jalan. Sesuatu yang menghalangi di jalan. Mohon maaf, Rasulullah SAW mengajarkan buat kita, barang siapa menyingkirkan gangguan dari kaum muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Amin. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Nah ini berbanding terbalik ya. Orang yang bikin polisi tidur. Atau penyebar paku Penyebar paku. di jalan. Kalau mungkin yang polisi tidur dimohon harus izin ke polsek setempat. Itu ada undang-undangnya. Tidak semua 1 meter ada lagi. Kasihan yang hamil. Kasihan juga tuh yang penjual penjual telur. Penjual telur. Dia ada 10 polisi tidur, 10 telurnya tuk. Pecah semua. Iya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang menyingkirkan sesuatu yang membahayakan sehingga mampu menyelamatkan orang, sehingga baginya satu kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Jadi singkirkan sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang menghalangi orang. Makanya ada pernah suatu ketika Rasulullah SAW nanya kepada sahabat yang lagi duduk-duduk, apa yang kau lakukan? Kami duduk-duduk biasanya seperti ini ya Rasul. Kata Nabi, kasih haknya jalanan. Oh. Apa haknya jalanan? Singkirkan sesuatu yang membahayakan dan bantu orang yang ada di jalan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya mengambil kerikil aja dapat pahala, yang nebar paku dapat neraka berarti ya. Saya kalau ada batu gini, caranya gimana? Gimana? Kalau ada batu, saya caranya begini. Lincah banget. Belum pernah kena sarap kejepit nih kayaknya nih orang. Iya, langsung gak bisa lincah. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Jamaah. Ayo yang mau nanya lagi silakan angkat tangannya ayo. Sini lagi Bu, maaf ya Bu ya. Biar di sini lengkap dulu nih. Yang masih muda nih kita lihat di antara yang senior-senior. Silakan Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma Hidayanti dari Majelis Taklim Fatimah Zahra, Jamblang, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dong. Silakan Mbak Fatimah. Mbak Fatimah itu majelis taklimnya. Iya. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Syah. Ustadz siap. Mbak Putri. Yang muda nanyanya sama yang muda. Oh gitu, baik. Berarti maksudnya kalau yang tua sama saya. Iya. Silakan Mbak Putri ya. Apa benar jika kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan itu sudah termasuk ahli surga? Masya Allah. Dan Terus? kalau kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tapi sholatnya itu masih bolong-bolong, gimana nih Ustadz? Terima kasih. subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya dulu sama Mbak Putri. Coba bentar. Kalau daster bolong-bolong dipakainya enak nggak? Adem tapi dilihatnya nggak enak. Coba sekarang dijawab Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Diperumpamakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumpuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tersebut ada 100 biji yang tumbuh. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui setiap apa yang dikerjakan oleh hambanya. Maka jikalau ditanyakan apakah orang yang senantiasa mut'imil ji'an memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan termasuk orang yang dekat dengan surga, maka dikatakan dalam sebuah riwayat as-sakhi, al-mu'min as-sakhi, orang beriman yang dermawan, qaribun minallah, dekat dengan Allah, wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia, dan juga dia qaribun minal jannah, dan dia juga dekat sekali sama surganya Allah Subhanahu wa taala, wa ba'idun anin nar, dan dia jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang bisa memberi makan kepada orang yang susah hanyalah orang dermawan. Kemudian dikatakan sebaliknya, orang al-bakhil, orang yang pelit, seke, medit, koret, cap jahe, merege, hese. Kalau bahasa Cirebonnya apa Bu? Pelit ya, medit. Orang yang medit dia dekat, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Pertanyaan selanjutnya, oke, dia adalah orang yang senantiasa berbagi, dia orang yang suka ngumpul-ngumpul, selalu dia yang bayarin kalau lagi makan-makan tuh. Kalau ada orang susah dia yang paling cepat bantuin. Masalahnya Ustaz, sholatnya bolong-bolong. Gimana tuh? Maka jawabannya, sedekahnya tetap diterima sama Allah. Tapi sholatnya dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Berarti dia tetap dimintai pertanggungjawaban tentang sholat yang dia tinggalkan. Dan juga susah untuk menyebut orang itu sebagai seorang dermawan kalau dia sholatnya bolong-bolong. Kenapa? Sedekah di sini bukan hanya tentang materi. Ada orang tidak punya materi tapi dia sedekah dengan tenaganya. Ada orang tidak punya tenaga tapi dia sedekah dengan waktunya. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat berarti dia orang yang dermawan. Tapi orang yang tidak mau melaksanakan sholat berarti dia orang yang pelit. Coba bayangin Bu, kenapa dia pelit? Karena Allah cuma minta 5 menit daripada setiap sholat kita. Allah cuma minta 3 menit, bahkan ada yang 2 menit selesai sholatnya. Itu sholat yang cepat saja engkau pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bisa orang tersebut disebut orang yang dermawan? Bagaimana mungkin dia disebut sebagai orang yang ahli sedekah? Sedangkan menyumbangkan 2 menit saja dari setiap harinya, 5 waktu saja dari setiap harinya, dia tidak mau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan sholat kita, tapi kita yang melaksanakan kewajiban tersebut. Berarti sedekahnya diterima, akan tetapi sholatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kau ditinggalkan? Dan bisa jadi gara-gara itu dia batal masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Tetap ditagih. Ditagih. Jadi buat jamaah tadi Mbak Putri ya, kalau sholatnya bolong-bolong diganti, dibayar. Jangan sampai nggak dibayar. Ada yang bilang nggak dibayar soalnya bahaya itu. Utang aja harus dibayar. Diganti. Diganti harus ya. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama, Tepuk tangan buat Ustaz Syah, Mbak Putri juga bagus banget pertanyaannya. Ayo satu lagi yang mau nanya boleh, silakan angkat tangan dari kanan. Langsung ada yang cepet dari bawah nih. Boleh saya coba kasih ini dulu ya Pak. Maaf ya Pak ya. Bapak coba bertiga sih, coba kalau banyak saya kasih kesempatan deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atini dari Majelis Taklim Fatimah Zahra, Jamblang, Cirebon. Tepuk tangan dong. Ibu Atini silakan. Saya mau tanya sama Ustadz Bani. Masya Allah. Ustadz Bani. Apakah jika kita mendapat rezeki dan memberikan hadiah kepada saudara sampai membuat saudara kita itu bahagia, termasuk dalam amalan yang baik. Tapi bagaimana jika saudara itu tidak pernah mengasihi kepada kita Pak Ustadz?
Bukannya itu ngeselin ya? Iya. Itu namanya saudaranya terima, nggak kasih. Terima doang, nggak ngasih gitu ya. Gitu aja Ibu. Itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini mudanya suka nyanyi, megang mic-nya 2 soalnya. Wah, udah siap buat nyanyi. Mohon izin Fadlan silakan. Mohon izin guru-guru kami, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ini oleh Al-Munziri, dikutip dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Kata sahabat bertanya, ya Rasul, ayul a'mali ahabbu ilallah. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis ini Rasul tidak bilang salat, tidak bilang puasa, tidak bilang zakat, haji dan seterusnya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Rasa bahagia yang kau masukkan ke hati saudaramu sesama orang muslim. Masya Allah. Membuat bahagia saudara kita itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Takshifu anhu kurbatan. Lagi kesulitan kita berikan kemudahan. Taqdi anhu dainan. Dia punya hutang kita bantu untuk lunasin. Tapi dengan syarat kata Mas Wadi tadi orangnya kenal apa kagak. Tahu-tahu kagak kenal main DM aja. Udah kita lunasin ternyata dia gak punya utang. La ilaha illallah. Jadi pastikan kenal dulu orangnya. Orangnya bertanggung jawab atau tidak. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW. La an amsya ma'a akhin fi hajatin. Liyudkhilas surur fi qalbihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran. Nemenin teman untuk mendatangkan rasa bahagia di hatinya. Ini menemani saudara teman jalan-jalan supaya hatinya senang, apalagi pasangan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan full. Masya Allah. Kita nemenin pasangan jalan-jalan demi membuat dia bahagia. Lebih disukai Rasulullah daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Masya Allah. Jamaah ayo ajaklah pasangannya jalan-jalan. Terutama para suami ajak istrinya jalan-jalan. Supaya hatinya bahagia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya Ustadz saya ajak istri saya jalan-jalan. Istri saya bahagia, saya menderita Ustadz. Keluar duit banyak ya. Insya Allah Allah ganti kalau untuk pasangan. Insya Allah Allah akan mudahkan. Nah Ustadz kita sudah berusaha memberikan, ada rezeki kita berikan kepada dia. Tapi dia nggak pernah memberi Ustadz. Ini gimana nih? Kata Rasulullah SAW konsepnya itu adalah tahadu, tahabu. Tahadu itu namanya mutawa'ah dalam istilah ilmu sorof. Saling memberi. Jadi saling memberi akan memunculkan rasa saling kasih sayang. Tapi kalau tidak ada saling, yang satu memberi, yang satu terima terus. Itu bukan kasih sayang yang muncul. Gedek bin gondok alias jengkel. Maka mestinya memberi dan menerima. Menerima dan memberi. Gitu. Jadi jangan terima terus. Masalahnya Ustaz saya mau ngasih dia, banyakkan dia duitnya. Enggak masalah kita memberi meskipun jumlahnya sedikit. Yang penting kita sesekali memberikan kepada dia. Sesekali kita membalas budi baiknya. Itu namanya orang yang mengerti adab. Ustaz saya nih selalu memberi, tapi dia nggak memberi kepada saya. Ini saya stop atau bagaimana? Tetap lanjutkan. Karena orang ikhlas itu kata Allah dalam surat Al-Insan itu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya ini ngasih ini tidak berharap balasan dari dia, bahkan jangankan balasan, ucapan terima kasih aja nggak penting. Dia mau bilang terima kasih kek, dia mau nggak bilang terima kasih kek, kita tetap memberi. Itu namanya orang ikhlas. Tapi kalau ngasih itu karena dia ngasih, itu kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi. Ya, orang yang nyambung silaturahim bukan yang membalas, tapi karena dia memang mau memberikan itu. Mau dibalas kek, mau enggak kek, bahkan bilang terima kasih atau enggak, itu tetap kita kasih. Itu yang Masya Allah manusia. Jadi konsepnya itu kita pokoknya segala sesuatunya lillah karena Allah aja. Betul. Mau bodoh amat dia mau balikin lagi apa enggak terserah. Betul. Tapi kalau nggak bilang terima kasih namanya Kebangetan. Tuh 2, 3. Kebangetan. Tepuk tangan lu Ustadz Bani. Ibu Aitin makasih banyak. Masya Allah. Ustadz di sini saya mau kasih tahu. Ada Apa ibu dari tadi. Kenapa dia? Itu dia goyang-goyang terus. Apanya goyang-goyang? Saya lagi nunggu bulan besar mau kasih obat cacing. Nih, Kenapa, lagi. Ibu? Ini kayaknya Ya. lagi atau coba sebentar saya ambil mic sini. Ini Ibu kenapa itu tangannya pada kermian atau gimana Ibu gatel? Iya. Kenapa Ibu? Ibu kenapa gerakin-gerakin tangan terus? Ya ini Mas Fadli, saya hari ini lagi berhitung berbuat kebaikan. Oh, berbuat kebaikannya lagi dihitung. Itu aja, itu Ibu lagi ngitungin. Iya lagi Udah dihitung. banyak apa masih dikit? Bu, Iya udah banyak. Bu, kalau orang berbuat baik lupakan.
Jangan pernah hitung-hitungan. Nah. Kalau ada dosa yang diingat supaya bisa bertobat. Tuh. Ya Bu ya? Gitu. Masih mau ngitung lagi? Masih. Masih mau dihitung. Jangan dihitung, berbuat kebaikan. Ibu mah kagak dengerin dia. Ustadz, yang namanya kebaikan itu udah lakukan aja. Jangan kayak ibu itu dihitung-hitung ya. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini? Oh iya betul. Oh iya, yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.